Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau menopangku di saat ku jatuh, waktu ku berseru, Tuhan ada pertolongan. Rencana-Mu indah di setiap langkah. Cinta-Mu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau menopangku di saat ku jatuh, waktu ku berseru, Tuhan ada pertolongan. Rencana-Mu indah di setiap langkah. Cinta-Mu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Gloria. Gloria. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang menopang hidup kami. Engkau Allah tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Gloria. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Besar setiamu. Haleluya. Kira bara la 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 bo. Kira la 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 bo. Yeah.
akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali untuk memahami bagaimanakah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, yakni kehidupan yang dikontrol, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat kembali di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, dikatakan di sana, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kemi methiskeste ino en estin asotia. Karena kemabukan itu akan menimbulkan kekacauan, asotia, ya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana fakta ini betul-betul terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Nuh. Mari kita lihat itu dalam Kejadian pasal yang ke-9, kita baca ayat yang ke-19 atau 20 langsung, ya. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-20. Dikatakan Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dikatakan di sini bagaimana Nuh itu setelah air bah, dia kemudian menjadi petani, bekerja di bidang agriculture atau pertanian. Dan di situ dikatakan dia menanam anggur. Dia membuat kebun anggur. Ya, kita mundur dulu ayat yang ke-18, ya. Jangan lupa Nuh itu juga punya anak-anak. Dikatakan dalam ayat 18, ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah
tersebar penduduk seluruh bumi. Nah, jadi Nuh dengan ketiga anaknya keluar dari bahtera, dan kemudian inilah yang menjadi penduduk bumi. Dan tentunya sampai sekarang ini tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Ya. Nah, ketiga anak Nuh itu adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham punya anak yang bernama Kanaan. Ini penting untuk kita ingat. Ya. Nah, kembali ke ayat yang ke-20 tadi, dikatakan Nuh menjadi petani dan menanam anggur. Dia punya kebun anggur. Selanjutnya dalam ayat 21 dikatakan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, ini yang disebut mabuk oleh anggur. Ketika mabuk oleh anggur, itu menjadi tidak terkendali. Padahal kita harus hidup betul-betul terkendali. Tidak boleh asal-asalan. Itulah sebabnya dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh senantiasa supaya kita ini terkendali. Tidak seperti orang yang mabuk seperti Nuh ini. Uncontrollable. Ya. Dan kemudian dikatakan dia telanjang. Ya mungkin anggurnya itu membuat badannya kepanasan atau gimana sehingga dia membuka semua baju penutup tubuhnya dan dia telanjang. Dan saya yakin tidak ada orang yang mau telanjang. Semuanya ketika dalam kendali pasti akan berpenutup tubuh atau baju. Tapi kalau sudah tidak terkendali, ya ini yang terjadi, kekacauan. Asutia tadi, ya. Selanjutnya sekarang, ternyata tidak sampai di sini kekacauan itu. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara lihat, sudah terjadi kekacauan di sini. Asutia, akibat dari tidak terkendali. Yaitu tadi karena mabuk oleh anggur ini tadi. Loh, sebabnya dikatakan jangan tidak terkendali. Nanti akan menimbulkan kekacauan. Nah, Nuh sudah mulai masuk di dalam kondisi yang kacau. Telanjang dan sebagainya. Dan kekacauan berikutnya itu akan terus beruntun ini. Adalah ketika ketiga anaknya mengetahui hal ini. Maka yang dua, yaitu Sem dan Yafet, itu berusaha untuk menutupi ketelanjangan Nuh dengan sehelai kain. Dan dikatakan dalam ayat 23 itu mereka berjalan mundur dan berpaling muka untuk supaya tidak melihat ketelanjangan ayahnya, yaitu Nuh. Tapi sebaliknya, Ham dalam ayat 22 dikatakan melihat ketelanjangan ayahnya lalu menceritakan kepada saudaranya di luar. Nah, saudara lihat, mulai terjadi kekacauan berikutnya. Ya, akibat dari kemabukan tadi.
karena tidak terkendali, maka menimbulkan kekacauan, dan seterusnya. Ini belum selesai. Ya, mari kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-24 sekarang. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Coba saudara lihat, timbul lagi kekacauan berikutnya. Akibat kemabukan Nuh tadi, Ham mengintip ketelanjangan ayahnya, menceritakan kemudian kepada saudara-saudaranya, tetapi Sem dan Yafet berusaha menutupi dengan tidak melihat ketelanjangan ayahnya. Dan setelah Nuh sadar dari mabuknya, muncul kekacauan berikutnya. Mulai terbitlah kata-kata kutuk terhadap keturunan Ham. Kali ini jelas yang dikutuk adalah si Kanaan. Nanti kalau kita lihat, Kanaan ini adalah anaknya Ham yang tadi melihat ketelanjangan ayahnya. Ya, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-25, terkutuklah Kanaan, keturunan Ham. Mengapa bukan Hamnya, tapi kok Kanaan? Di sini kita tidak mempunyai data yang jelas, tetapi ada banyak interpretasi yang mengkaitkan Kanaan ini dengan suatu perbuatan yang tidak senonoh terhadap kakeknya, ya. Dan nanti kita lihat keturunan Kanaan ini juga nanti berkaitan dengan Sodom, Gomora dan sebagainya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita tidak punya data yang pasti dalam hal ini, ya. Tapi yang jelas adalah mulai muncul kutuk di sini. Ada bangsa yang mulai dikutuk atau hidup di dalam kutuk. Khususnya yaitu keturunannya Ham, yaitu Kanaan. Nah, dalam ayat 26 dikatakan lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Wah, padahal tadi setara semuanya. Sekarang kutuk itu membuat Kanaan menjadi hamba terhadap keturunan Sem ini. Nah, coba suruh lihat, sekarang sudah masuk ke keturunan, ke generasi-generasi. Ada generasi yang terkutuk, generasi yang kemudian menjadi hamba. Nah, ini bukan main-main ini. Dari satu kekacauan terus muncul kekacauan berikutnya, ya. Ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, jadi kita lihat di sini, dari ketika anak Nuh ini mulai sekarang terlihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Yang satu menurunkan keturunan yang terkutuk, yaitu dari Ham ini. Sedangkan yang lainnya keturunan yang diberkati. Lalu bagaimana dengan kita? Di seluruh dunia sekarang ada banyak bangsa, ya, ada bangsa
terus terang dibagi 3 besar juga. Tetapi kita tidak bisa mengatakan apakah 3 besar ini berkaitan dengan Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Tapi yang jelas secara genetika itu ada 3, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Mongoloid itu mayoritas di sekeliling Asia, yaitu bangsa-bangsa Chinese, Tionghoa, yang berkulit kuning, Mongolia, ya, makanya disebut Mongoloid. Dan ada Kaukasoid, ya. Yang kedua itu yang berkulit pucat, yaitu yang disebut orang-orang bule. Dan ini mayoritas di Eropa dan sekarang di Amerika, juga Australia, Kanada, bule-bule, ya. Dan kemudian Negroid. Negroid ini banyak di Afrika, berkulit hitam, tapi juga sekarang tersebar ke sana kemari. Jadi kita tidak bisa dengan gampang menentukan, ya, karena semuanya sudah tersebar semuanya. Yang berkulit hitam di seluruh dunia ada semuanya. Baik di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di Asia, ya. Sedangkan yang berkulit pucat juga tersebar di mana-mana. Yang berkulit kuning juga tersebar di mana-mana. Ya, sudah campur baur semuanya, ya. Walaupun masih bisa terlihat, ya. Tetapi yang jelas kalau kita berbicara mengenai saat ini, sudah tidak gampang lagi untuk melihat siapa keturunannya Sem, Ham, Yafet, dan seterusnya. Karena sudah ya adanya percampuran, terus kemudian penyebaran ke sana kemari, dan seterusnya, ya. Tetapi kita bisa menelusuri seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab ini, ya. Kalau kita baca pasal 10, ya, ayat 1 dikatakan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah itu. Lahirlah anak lelaki bagi mereka. Ya. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya. Kemudian kalau kita lompat ayat 6, dikatakan keturunan Ham ialah Kus, Mitsraim, Put, dan Kanaan. Kemudian kalau kita lompat lagi ke ayat yang ke-21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Nah, ini ya. Jadi kita mendapatkan catatan mengenai keturunan dari Nuh ini, dari 3 anaknya, Yafet, Ham, dan Sem. Nah, mengenai Sem ini, kita juga mendapat data lagi. Kita bisa lihat itu di dalam Injil Lukas, ya. Pasal yang ketiga, kita mestinya baca mulai dari ayat 23, ya. Tetapi kita langsung aja, kita baca dulu ayat yang ke-36. Anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh. Nah, jadi Nuh tadi punya 3 anak, salah satunya adalah Sem, dan Sem kemudian punya anak lagi, di antaranya adalah Arpaksad, dan Arpaksad ini kemudian punya anak Kenan, punya anak Salmon dalam ayat 35, ya. Dikatakan kemudian Salmon punya anak Eber, Eber punya anak Pelek,
Pelek punya anak Rehu, Rehu punya anak Zeruk, Zeruk punya anak Nahor, Nahor punya anak Terah, Terah punya anak Abraham. Ayat 34 ya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, dan Yakub punya 12 anak yang kemudian menjadi 12 suku, menjadi bangsa yang dikenal sebagai Israel, karena Yakub disebut juga Israel, dan salah satunya adalah suku Yehuda di dalam ayat yang ke-33 ya. Dan Yehuda kemudian terus memperanakkan. Kita tahu bahwa Yehuda ini kemudian memperanakkan raja-raja ya. Dan di antaranya adalah Daud. Karena Daud adalah keturunan Yehuda ya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Dari Lukas pasal 3 memperanakkan Daud, dan dari Daud kemudian turun-temurun. Nah, terus coba kita lompat ke ayat yang ke-24 sekarang. Dari Daud terus turun memperanakkan yang namanya Yusuf. Dan kemudian dalam ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, jadi yang jelas adalah Daud, Yesus, Yusuf juga, Yehuda, anak Yakub, Israel, ya, itu jelas adalah keturunan Arpaksad yang adalah anak Shem, ya. Jadi kita lihat ini jelas di sini ya. Bangsa Israel yang ada itu adalah keturunan dari Shem, anak Nuh. Makanya kemudian ada istilah Shemit, bangsa Shemit, ya, Semitik, bangsa Semit. Nah, mengenai kita, mungkin kita sulit untuk menelusuri ini karena memang nggak ada data yang jelas, ya. Ya tinggal pilih saja dari 3 anak itu Shem, Ham, atau Yafet, ya. Bagaimana dengan orang Asia? Ada yang mengatakan juga Shem, karena tadi Shem ini punya anak juga, yaitu Yoktan. Nah, Yoktan ini menuju ke timur. Ada yang menginterpretasikan demikian. Mungkin juga, ya. Tapi kembali lagi ke Nuh ini tadi. Ternyata dari 3 anak ini ada 1 keturunan yang hidup di bawah kutuk dengan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, ya. Nah, ini sayang sekali, kekacauan demi kekacauan, bahkan ini terjadi bahkan sampai hari ini sebetulnya. Kekacauan dari apa yang terjadi dengan Nuh ini, ya. Tadi jelas kita lihat, ya, bagaimana anak Ham, yaitu Kanaan, yang dikutuk. Sekarang coba kita lihat di dalam pasal 10 ayat yang ke-19, ya. Dikatakan daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Nah, kita lihat kekacauan demi kekacauan terjadi bahkan sampai hari ini.
akibat dari Nuh yang tidak terkendali, yang mabuk oleh anggur tersebut. Nah, oleh karena itu, mari saudara sekalian, saat ini kita sungguh-sungguh minta kendali Roh Kudus, supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memimpin kita, agar berkat yang turun, bukan kutuk. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan, berkelimpahan, mujizat-Mu dinyatakan, kami sehat, bahkan hari depan kami penuh harapan di dalam Engkau. Silahkan Roh Kudus menuntun kami, mengendalikan kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.